We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Bapak Dr. Andes Bambang Soeharto, Ketua Pamori Jawa Timur. Wow. Ya, selamat siang. Apa itu Pamori, Pak? Saya awali pertanyaan saya ya. Silakan. Ya. Pamori adalah organisasi sosial yang berbentuk seni budaya, yaitu kesenian keroncong, dan membawai seluruh Jawa Timur, seluruh keroncong di Jawa Timur. Nah, Pamori itu cabangnya di mana saja kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia nggak ada, kan khusus untuk Jawa Timur. Oh, lah kan paguyuban. Iya, tapi kan ada Jawa Timur ini. Oh. Paguyuban artis musik keroncong Jawa Timur. Oh gitu. Jawa Tengah nggak ada? Nggak ada. Wow. Nah, organisasi sosial seperti Pamori ini kalau di luar provinsi ada Pak yang semacam ini? Ya, kayak di Jawa Tengah itu ada HAMKRI, Himpunan Keroncong Indonesia Jawa Tengah ada. Kalau Pamori memang khusus untuk Jawa Timur. Itu memang mulai awal berdirinya mulai tahun 1993. Oke. 13 Juli 93 itu dikhususkan untuk Jawa Timur, memang untuk Jawa Timur sesuai dengan perizinan yang kami buat. Bahkan kami sendiri waktu itu belum gabung ke Pamori. Itu saya gabung ke Pamori sekitar tahun 97. Itu, Pak. Nah, selain Pamori di Jawa Timur ada yang lain, Pak? Ada. Apa itu, KPK Pak? namanya. Komunitas Keroncong Pasuruan ada. Ya, bentuknya komunitas. Bukan ormas, tapi komunitas. Jadi pecinta keroncong itu aja. Tapi di lingkup KPK, pecinta keroncong Pasuruan, itu juga dalam naungan Pamori. Hanya mendirikan ormas sendiri gitu. Yang berupa komunitas Pasuruan, terus di Madiun juga ada, Surabaya juga ada, apa itu namanya, di Surabaya itu komunitas keroncong KKS, komunitas keroncong Surabaya, itu juga ada. Pamkri juga ada, Paguyuban Keroncong Indonesia, itu ada juga di Surabaya. Itu. Tapi yang terbesar memang Pamori, itu karena mempunyai 32 DPD, Dewan Perwakilan Cabang seluruh Jawa Timur. Jadi kalau kota seluruh Jawa Timur kan ada 38, Pamori mempunyai 32 kota, di situ ada keroncongnya. Ada keroncong dan ada kepengurusannya. Gitu. Dan kepengurusan Pamori sendiri, setiap daerah itu juga ada kan. Kayak Jember itu DPD namanya, Dewan Pimpinan Daerah Pamori Jember. Dewan Pimpinan Daerah Pamori Pamekasan, Madura, Pamori Sumeneb, Pamori Banyuwangi, Kediri, Madiun, sampai 32 kota, sampai Tuban, ada. Itulah. Oke. Nah, Pak, Pamori ini kegiatannya apa saja, Pak? Kegiatan Pamori yang rutin ya. Yang rutin itu adalah intinya kalau Pamori itu kan melestarikan. Jadi melestarikan keroncong agar keroncong itu tetap eksis, khususnya di Jawa Timur dan digemari masyarakat untuk penikmat keroncong. Dan dengan adanya kita itu menggalang supaya banyak penggemar dan penikmat keroncong, makanya setiap daerah itu harus ada. Persisnya Pamori seperti itu. Jadi diperbanyak juga grup yang ada di Jawa Timur. Itu setiap kota, supaya kan terus ada, tetap ada gitu. Dengan demikian keroncong itu tidak akan punah di Jawa Timur.
Meskipun di daerah lain itu banyak yang punah, kayak misalkan di daerah Nusa Tenggara itu sudah punah, di Kalimantan Selatan pun juga tidak ada, tapi Jawa Timur enggak, tetap ada. Di Maluku pun sudah kan sana juga lebih dulu ya, keroncong itu datangnya ke Maluku itu lebih dulu. Bukan berdirinya keroncong, tapi keroncong datang ke Maluku itu kan asal mulanya itu dari Portugis. Portugis itu tapi bukan keroncong, itu musik apa itu? Musik Morisca namanya. Kalau di sana itu namanya Morisca, terus sama orang Indonesia dikatakan Morisco, itu sampai dianggap dijadikan judul lagu di Indonesia. Jadi lagu keroncong pertama yaitu lagu Morisco. Itu sebenarnya dulu itu hanya irama ya, irama keroncong, tapi bukan sama dengan keroncong yang sekarang, dan digunakan untuk pengiringan tari-tarian gitu. Dulu seperti itu. Dan itu daerah Maluku ada tidak punah, tidak ada. Tapi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta masih ada eksis. Yang terbesar seluruh Jawa itu hanya di Jawa Timur. Nah, Pak, ya, kegiatannya melestarikan keroncong. Nah, Ya. dari Pamori sendiri melestarikannya bagaimana? Bagaimana, Pak? Ada pentas terus atau latihan terus atau perlombaan atau bagaimana? Silakan. Ya. Kalau Pamori itu kan berupa induk ya, organisasi keroncong yang merupakan induk di Jawa Timur ini. Jadi punya program kerja Pamori. Yaitu salah satunya yaitu sosialisasi keroncong, yaitu kita mengadakan pertemuan ya setiap tahun berupa parade atau festival. Bentuknya itu termasuk bentuk ya, bentuk-bentuk pertemuan keroncong itu bisa diadakan festival, bisa diadakan parade, bisa juga diadakan kontes, dan itu rutin merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Pamori Jawa Timur kerjasama dengan Pamori daerah. Jadi tempatnya itu nggak selalu tetap di satu tempat, tidak. Jadi selalu pindah-pindah, tergantung dari permintaan dan kesiapan. Dan itu termasuk salah satu sosialisasi. Terus juga ada program regenerasi. Di samping kita mensosialisasi biar keroncong itu tetap eksis di suatu daerah, kita juga menggalang regenerasi tiap daerah. Jadi keroncong itu tidak hanya kalangan tua aja. Keroncong itu sekarang itu kalangan anak-anak, kalangan milenial, kalangan dewasa sampai tua ada. Makanya ada pengelompokan. Keroncong anak misalkan itu ada. Misalkan di Trenggalek itu ya, namanya keroncong kakas pimpinan Pak Jumali itu dirintis mulai SD. Jadi anak umur mulai kelas 4 sampai kelas 6 SD itu di sana dilatih keroncong di sana. Kelas SD. Terus kalau tingkat remaja itu seperti di Lawang Malang. Itu ada. Itu juga bahkan masuk kurikulum ekskul yang muatan lokal, yaitu keroncong remaja, ya setingkat anak SMP juga ada. Terus ada juga setingkat SMA. Setingkat SMA itu ada di Jombang. Jombang itu hampir sekolah negeri itu ada, kalau nggak salah ada SMA Negeri 4 itu, termasuk SMK. Itu 4 SMA itu semua ada mata pelajaran keroncong di situ. Jadi kerjasama Pamori itu juga nggak hanya pada seniman keroncong aja, tapi ke dunia pendidikan. Sampai ke UNESA, sampai ke perguruan tinggi. Di UNESA Surabaya pun juga ada. Pelajaran mata kuliah keroncong itu juga ada di UNESA Surabaya. Itulah. Terus di IKIP Malang, UM Malang, itu juga ada ekskul. Itulah, Pak. Nah, Pak. Pendidikan juga sosialisasi, kita mengadakan yaitu tadi agenda rutin, yaitu mengadakan pentas, yaitu yang sifatnya tahunan, yaitu bentuknya itu bentuk festival kadang-kadang, tergantung permintaan daerah, kadang-kadang bentuk parade keroncong, yang tujuannya itu kesemuanya itu adalah untuk silaturahmi. Jadi menggalang silaturahmi antar seniman keroncong se-Jawa Timur itu ngumpul di suatu tempat. Jadi kita nggak mungkin ke paten obor atau sama seniman gitu. Baik dari daerah-daerah itu aku selalu kumpul dalam suatu tempat. Itulah yang inti daripada rutinitas kita ketemu berupa sosialisasi, bentuk parade atau bentuk festival, itulah. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa Bapak mulai aktif dalam keroncong kan 1982, sedangkan Pamori kan ada 1993 ya. Nah, sebelum 93 itu ada nggak
yayasan atau organisasi sosial seperti Pamori ini, Pak, di Jawa Timur? Kalau dulu ya, ada dulu itu namanya HAMKRI, Himpunan Keroncong Indonesia, bahkan dari pusat itu berbadan hukum pusat. Itu pernah mulai berdiri kalau nggak salah tahun 79 bahkan itu. Dirintis tahun 79. Tetapi entah karena apa, bahkan sudah masuk ke Jawa Timur, tapi nggak bisa berkembang karena nggak bisa mengadakan pendekatan pada masing-masing personal atau kepada grup-grup di daerah ya Jawa Timur. Akhirnya ditolak gitu lah. Akhirnya nggak ada penganutnya, nggak ada yang mengikuti gitu. Akhirnya dirintislah Pamori yang bisa mendekati ke lingkungan masyarakat seniman. Akhirnya terbentuk itu, mulai merintis ya hanya berapa kota, hanya 4 kota. Asal mulanya hanya 4 kota yang didirikan waktu itu di Jember. Yang perintisnya namanya Pak Sukarman namanya, yaitu merupakan ketua Pamori yang pertama. Bapak Sukarman BA itu yang pertama. Itu dirikan Jember, anggotanya Lumajang, Banyuwangi, sama Probolinggo. Hanya 4. Akhirnya berkembang merambah ke wilayah barat, sampai ke Malang, ke Surabaya, sampai sekarang menyeluruh. Udah itu. Nah, Pak, organisasi seperti begini, yang seperti HAMKRI, Pamori, ini inisiasinya bukan pemerintah kan, Pak? Bukan Pribadi. swadaya masyarakat, Oke, swadaya para seniman sendiri. oke. Pemerintah nggak punya, Pak? Enggak, Nggak punya. pemerintah itu hanya mengeluarkan badan hukumnya aja. Nah, Pak, kita ke sejarah keroncong. Disebutkan keroncong asalnya dari Maluku. Nah, dalam perkembangannya, apakah ada akulturasi alat musik setelah masuk ke Jawa? Atau sebelum ke Jawa kita ngomong Maluku lah, sebelum punah, katanya udah punah di Maluku. Nah, dari Portugis dibawa ke Maluku itu ada tambahan-tambahan alat musik nggak waktu di Maluku itu, Pak? Silakan. Ya, iya, ya. Iya, terima kasih. Kalau alat-alat musik itu memang berasal awal mula ya. Ya nggak semuanya alat. Alatnya awalnya itu dari Portugis, tapi hanya beberapa alat, hanya 4 alat kalau nggak salah. Itu hanya beberapa alat itu yang dibawa dari Portugis waktu berdagang. Misinya kan dulu berdagang ke Indonesia. Datang ke Maluku Utara. Waktu itu zaman rajanya kalau nggak salah Sultan Hirun waktu itu Raja Maluku. Terus sampai waktu datang tahun 1511 asal mula datang Portugis. Terus tahun 1512 keroncong baru dibawa ke situ. Asal mula kan nggak mungkin langsung datang keroncongan. Oh, dia itu berdagang. Karena sudah menetap di Maluku, akhirnya membawa keroncong, alat-alat musik, bukan keroncong ya, alat-alat musik yang dari Portugis ke Indonesia, yaitu di Maluku, itu baru disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sana. Bahkan banyak penduduk sana yang belajar ya, yang belajar dan mengembangkan musik-musik dari Portugis itu. Dengan adanya itu, akhirnya terbentuklah suatu musik, tapi belum keroncong. Itu masih berbentuk alat musik, alat-alat, kan pengaruhnya itu alat musik dari Portugis itu pengaruh dari Afrika Selatan kalau nggak salah dulu. Dan pengaruh lagunya itu pengaruh dari irama Brasil. Irama Brasil. Dari situ ada beberapa apa ya, jenis alat musik yang memang ada tambahan juga dari Brasil, kayak misalkan benjo. Kalau dari sana itu namanya benjo. Kalau di sini akhirnya kan dirubah bentuknya. Kalau benjo itu kan panjang, kayak gitar panjang bulat. Itu namanya benjo atau benjo. Kalau sekarang itu banyak dipakai musik country. Tapi waktu zaman Portugis enggak, ada musik dari sendiri, yaitu musik istilahnya itu di sana itu musik kafunyu. Ada sana ada jenis-jenis ya, jenis irama musik itu ada kafunyu, ada morisco, ada terus poringha juga dari Portugis. Dengan adanya 3 jenis irama musik atau itu, akhirnya yang berkembang dan cocok dengan peradaban di Maluku waktu itu Morisco dan tariannya Moriskal Pak salah tariannya. Saya juga lupa ingat ya. Kan itu di sejarah juga tercantum itu. Tahun 1512. Di situ mulai dikembangkan di Maluku. Nah, Bahkan sampai iya. berkembang ke Ambon. Bahkan Ambon
Gitu. Dari Ambon juga merangkak ke selatan, yang dari Maluku juga langsung ke Sunda Kelapa waktu itu sebelum Jakarta ke Sunda Kelapa, terus yang dari Ambon itu merangkak ke Timor Leste termasuk Nusa Tenggara gitu. Itulah akhirnya cepatnya berkembang keroncong di Indonesia. Tapi belum keroncong itu. Itulah Nah, asal mulanya. Pak, empat alat musik itu apa saja? Tahu, Pak? Alat musik keroncong. Yang dibawa dari Portugis. Oh, dari Portugis itu benjo ya, benjo, gitar, bukan gitar loh ya. Gitar itu kayak gitar tapi yang kayak buatan India itu loh. Kan sampai sekarang masih dipakai di India itu, namanya gitar. Sitar juga ada yang mengatakan sitar. Itu Sitar kalau di India. sitar ya. Ya. Ya, itu sama ponga. Ponga itu sejenis bongo tapi yang bentuknya kecil. Itu namanya ponga. Ya itu yang berasal dari sana. Asal mulanya alat keroncong ya seperti itu. Karena itu melalui perkembangan budaya masuk ke Batavia ya. Waktu itu masuk ke Sunda Kelapa, ke Batavia waktu itu. Di situ sudah ada kesenian tradisional dari Batavia, yaitu berupa gambang kromong dan tanjidor namanya. Dan di situ mengalami akulturasi budaya atau istilahnya itu kolaborasi dengan peralatan yang di sana dan irama yang di sana, akhirnya berubah bentuknya seperti itu, keroncong akhirnya. Nah, Tambah alat suling, ada tambah alat ukulele itu. Itu di Maluku tambah 2 alat itu. Iya, tambah. Oke. Nah, sekarang kalau yang keadaan keroncong sekarang itu ada berapa alat? Kalau keroncong idealnya itu ada 7. Kalau keroncong asli itu ada 7. Kan ada tambahan juga biola. Sedangkan biola sendiri itu ditemukan tahun 1714 kalau nggak salah oleh siapa itu penemu biola itu Stradivarius namanya. Stradivarius, Antoni Stradivarius. Itu yang menemukan biola. Di situ biola sama cello. Kalau dulu kan ponga, sebelumnya kan ponga. Akhirnya karena ada temuan itu, dan itu yang membawa bukan dari Portugis, yang membawa Belanda. Waktu sudah masuk bahan Indonesia, akhirnya membawa biola sama cello sama bass akustik. Bass akustik, bass yang besar. Kalau dulu, sekarang kan bass elektrik, bass gitar. Kalau dulu bass akustik sama cello, tapi waktu itu kan digesek cello. Tapi kalau sudah masuk ke Batavia waktu itu, nggak digesek tapi dipetik kayak apa ya, kayak suara gitar gitu, tapi lain kan cello, tengan. Kalau bass kan besar, udah kayak wajar suara bass. Kalau gitar ganti alat yang seperti di India itu, sitar, ganti sitar, gitar. Tapi pemukulannya juga beda. Kalau sana pemukulannya kan di jreng ya, istilahnya itu di crawl gitu ya. Kalau di keroncong di Indonesia itu dipetik satu-satu. Ya seperti melodi keroncong, memang khas melodi keroncong. Nggak ada yang bedanya, itu keluar. Oke. Jadi akulturasinya kuat sekali ya, dari 4 menjadi 7. Oke. Wow. Nah, di tahun 80-an, keroncong itu sangat menggelora di televisi, Pak. Saya masih ingat itu pada waktu masih kecil. Hingga sekarang sudah jarang lagi terlihat keroncong di televisi. Iya. Tantangannya apa, Pak, ini? Silakan. Ya. Setiap musik itu pasti mengalami perkembangan. Jadi dunia musik itu mengalami perkembangan dan pergeseran budaya. Karena pengaruh pergeseran budaya, akhirnya juga keroncong itu tergilas. Waktu itu tahun 80, bahkan tahun 70, 60, keroncong itu mengalami kejayaan. Bahkan tahun 60, tahun 50 pun keroncong mengalami kejayaan juga, zaman Belanda itu. Tahun 40 itu juga mengalami kejayaan keroncong. Dan musik dangdut itu masih belum ada. Gendang kempul, koplo itu belum ada waktu itu. Keroncong terkenal waktu itu. Dan mengalami pembauran terus peningkatan. Kan pembaurannya atau itu istilahnya itu perpaduan alat musik. Bahkan keroncong itu bisa menambah alat-alat yang lain-lain yang bisa ditunjang dengan alat yang lain.
Makanya itu waktu keroncong itu berkembang di Jawa, waktu itu zaman Bung Karno ya. Di situ ada orang yang dipercayaan Bung Karno namanya Peringadi, seorang seniman dari tentara waktu itu. Yaitu mendirikan grup namanya Grup Irama Tetap Segar, namanya Tetap Segar. Keroncong itu bahkan dijadikan orkestra. Jadi nggak hanya 7 alatnya itu aja, tidak. Di situ ada tambah piano, ada tambah bukan keyboard belum ada, yang ada piano ya, terus alat-alat tiup kayak saksofon, terus ada lagi trombon, macam-macam alat itu. Tahun 52 itu, berdirinya tahun 52, Irama Tetap Segar. Dan pusat kantornya itu di Semarang kalau nggak salah waktu itu. Dan lagunya yang digunakan nggak hanya lagu-lagu keroncong asli, lagu-lagu yang dari luar, bahkan dimasukkan dalam irama keroncong. Makanya waktu itu keroncong mengalami kejayaan ya, waktu tahun 40, 50, 60 itu mengalami kejayaan. Dengan adanya itu akhirnya setelah Jenderal Peringadi itu wafat, akhirnya agak merosot dikit. Tapi tahun 70 agak peningkatan lagi. Kan di situ ada tokoh baru gitu. Waktu itu terkenal dengan tokoh kayak Budiman BJ dari Bintang Jakarta itu. Waktu itu dunia rekaman ya masih jaya-jayanya juga. Gantikan musik Indonesia waktu itu keroncong punya dominasi juga. Sampai lagu-lagu lama itu waktu itu juga terkenal, ya, bahkan memasyarakat Pak. Dengan adanya itu bahkan sekitar tahun 80 Budiman BJ namanya itu meninggal dan mengalami kemerosotan lagi seperti itulah. Jadi keroncong juga mengalami pasang surut. Bahkan musik-musik lainnya juga mengalami seperti itu kok. Kalau sekarang itu pop kan juga agak tergerus oleh ngaruh juga. Bahkan merata loh sekarang itu apa ya? Karena dunia panggung, dunia musik-musik panggung, musik pentas itu karena pengaruh dari budaya. Karena perkembangan budaya juga semua hampir tergerus. Tapi yang prihatin lagi itu saya dengan kebudayaan seni-seni yang lain, misalkan kayak seni wayang orang punah, nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya mungkin ya saya nggak tahu ya, di Jawa Timur itu jarang sudah. Tapi kalau keroncong masih ada di TVRI nasional maupun di TVRI Jawa Timur itu masih ada. Hanya harinya saya nggak hafal ya. Kalau di TVRI Jawa Timur kalau nggak salah hari Jumat kalau salah. Entah jamnya jam berapa saya nggak pernah perhatikan, jarang nyetel TV ya. TVRI pun jarang. Tapi tetap masih ada. Karena apa? Seniman di sana, seniman musisi keroncong yang di Jakarta sering WA saya bahwa siap mau persiapan siaran gitu di TVRI gitu. Tetap ada. Tapi kayak berantika rekaman itu sekarang nggak ada. Karena sekarang galaknya YouTube ya. Jadi semuanya langsung dikeluarkan lewat YouTube, jadi nggak lewat produksi perusahaan rekaman. Makanya itu banyak perusahaan rekaman yang bangkrut. Nanti kalau perusahaan rekaman membuat lagu produksi ya, dan dibajak, itu kan salah. Yang kan salah akhirnya. Akhirnya kita dituntut karena undang-undang hak cipta. Karena itu dengan adanya itu dia enggan membuat rekaman lewat studio, akhirnya mengeluarkan rekaman lewat YouTube, itulah akhirnya yang muncul sekarang ini Pak. Oke. Nah Pak, apakah sekarang ini titik poin terendahnya keroncong, Pak? Kalau titik rendah ya enggak, sebab gini, kalau saya mengacu dari perkembangan keroncong ya, dari hari ke hari, bahkan dari tahun 90-an, era tahun 90-an, itu keroncong alami titik rendah. 90, 95 itu hampir nggak ada muncul. Karena waktu itu Budiman BJ kan meninggal tahun 90. Setelah itu sudah nggak produksi lagi. Kan dulu waktu dia masih hidup, dia selalu produksi lewat rekamannya dia, aransemennya dia mengakses artis-artis terkenal, akhirnya produksi baru terus. Setelah beliau nggak ada, akhirnya mengalami kemerosotan gitu, tahun 90. Terus dengan adanya Pamori, ya bukan kita menjajakan dengan Pamori ya. Pada tahun 93, Pamori tetap eksis meskipun waktu itu keroncong itu tetap sudah menurun, merosot, penggemarnya sedikit. Tapi Pamori waktu itu berdiri 93, menggalakkan lagi, merintis menggalakkan lagi, bahkan mengadakan grup baru, gimana terbentuk grup baru setiap kota. Itu bahkanlah itu ya cita-cita kami ya dari Pamori Jawa Timur. Itu akhirnya juga terlaksana juga. Bahkan sekarang itu sudah merata. Bahkan kalau tahun 90
sampai tahun 2000 ya, sekitar tahun 2000, sebelum tahun 2000, itu dominasi keroncong itu hanya kalangan orang tua. Maksudnya orang tua itu usianya itu karena sisa-sisa orang pemain musik keroncong, usianya ya 40, 50 tahun ke atas. Bahkan 60 masih kadang-kadang masih eksis main keroncong. Dengan adanya program regenerasi itu, tahun 93 dibuat, 97 terutama yang kuat-kuatnya, 2003 sampai sekarang itu akhirnya bertambah kalangan muda. Bahkan sekarang itu sampai anak-anak akhirnya. Sekarang merambah sampai ke anak-anak. Jadi nggak hanya orang tua. Nah, kalau didominasi Jawa Timur jumlah grup muda dengan grup-grup lanjut atau manula itu lebih banyak grup muda sekarang itu. Lebih banyak muda. Coba kalau Pak Sutoyo bisa lihat di Facebook ya, itu dari teman-teman dari seluruh Jawa Timur yang keroncong muda, dari anak-anak remaja itu saya upload, yang dia mengirimkan rekaman-rekaman itu saya upload. Itu banyak itu anak-anak sekolah yang tampil di situ, yang entah tampilnya di TVRI, entah tampilnya itu di RRI. Kalau RRI tetap kerjasama rekanan kita, kan Jawa Timur kan ada 5 RRI ya, itu kita kerjasama, Pamor itu kerjasama dengan RRI, 5 RRI tersebut. Jadi kalau dari grup-grup itu berkenan ingin siaran, siaran yang hanya didengar lewat radio itu hanya di RRI yang ada. Ya di swasta ya sebagian ada, kayak di Malang juga ada, di mana lagi di Kediri kalau nggak salah juga ada. Di RRI swasta maksudnya. Di Lumajang juga ada yang mau merekod, maksud menampilkan keroncong dari lewat radio. Itu ya sama gitu. TVRI jelas, kalau TVRI Jawa Timur jelas itu kerjasama dengan Pampori sudah lama itu. Sejak tahun 82 itu Bapak pemain apa Pak di keroncong? Pemusik apa? Atau nyanyi? Melodi, pemain gitar. Pemain gitar. Asal mulanya. Yaitu kalau di keroncong melodi istilahnya. Itu. Nah, oke. Yang di Portugis masih ada Pak? Kalau di Portugis sudah punah. Buktinya apa? Tahun 83 ya. Waktu itu Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan namanya Fuad Hasan waktu itu. Itu pernah kongres budaya di Wina tahun 83 itu. Itu beliau sempat tanya keroncong di Portugis seperti apa, perkembangannya seperti apa. Ternyata karena itu nggak mengakui. Orang Portugis itu nggak mengakui. Oh itu dari sini dulu, sekarang nggak ada. Nggak ada musik seperti ini, nggak ada. Kan waktu itu Pak Fuad Hasan hanya membawa pita kaset itu. Tunjukkan ini. Ini musik dari negaramu. Oh, nggak ada Pak musik seperti ini. Dia nggak, Portugis sendiri nggak mengakui. Kalau keroncong itu katanya berasal dari sana, ternyata enggak. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Bentuknya keroncong itu ya di Batavia itu. Di Sunda Kelapa waktu itu. Keroncong kalau di istilahnya dalam bahasa Portugis apa tadi? Moresca. Moresca juga udah nggak ada di Portugis. Nggak ada. Oh, wow. Dia mungkin 500 tahun itu sudah hilang ya. Sudah hilang, di sana itu hilang. Memang alami itu ya, kejadiannya seperti itu. Oke. Nah, Pak, apakah sudah ada pemusik-pemusik keroncong dari generasi muda, Pak? Maksudnya artis-artis keroncong dari generasi muda. Banyak. Kalau dihitung ya, kita itu berdasarkan hitungan kita itu berdasarkan kegiatan parade tahunan. Tahunan setiap kita mengadakan parade atau festival keroncong tiap tahun, itu yang dominasi itu kalangan muda. Kalangan muda. Maksudnya kalangan muda itu usia 30 ke bawah sampai usia 8 tahun, anak-anak. Yang ikut itu anak 8 tahun sampai 30 tahun itu mayoritas sudah rutin itu tiap tahun ini seperti itu pesertanya. Nah yang tua yang mana ya ada, tapi di situ kadang-kadang hanya tambahan. Ada yang grup khusus orang tua ya ada, tapi biasanya nggak ikut gitu. Makanya kalau kita prosentase jumlah grup keroncong muda di Jawa Timur itu mencapai 80%-an berdasarkan kegiatan parade atau festival keroncong setiap tahun. Bahkan di Probolinggo sendiri saya pernah mengadakan 2 kali kalau nggak salah,
parade tahun 2000, terus parade tahun 2015. Pernah itu 2 kali. Waktu itu. Pak, kalau misalnya campur sari kan Didi Kempot. Kalau dangdut mungkin siapa ini sekarang? Nah, kalau keroncong siapa, Pak? Di nasional itu kalau keroncong itu ada Tuti Mariyati, Sundari Soekotjo itu yang artis penyanyi ya. Kalau yang lama itu kan banyak itu ada Gesang, ada Toto Salmon, tapi sudah meninggal. Waljina termasuk, Pak? Masih Dina termasuk, tapi sudah lama juga itu. Soalnya nggak produksi, sudah nggak produktif sekarang dia. Bapak ada gitarnya, Pak? Bisa demo nanti. Apakah masih ada pencipta lagu musik keroncong di waktu sekarang ini, Pak? Komposernya masih ada nggak? Kalau komposer sekarang itu banyak, Mas. Banyak. Komposer pencipta lagu maupun arranger, penata musik. Kalau komposer pencipta lagu itu muncul dari daerah-daerah malah sekarang itu. Kayak dari Ngawi itu ada Faris, Mas Faris namanya. Itu juga dia komposer, dia menciptakan lagu. Itu. Terus ada juga kalau dari Malang itu ada Ibu Danar itu. Itu juga bisa gitu. Menciptakan lagu juga komposer beliau. Terus juga ada dari Jember itu juga ada. Kok bermunculan sebenarnya. Tapi lagunya itu nggak ngetren ya, karena publikasinya hanya lewat Facebook atau lewat YouTube itu. Jadi ya maklum, kita memaklumi. Karena ke dunia rekaman, masuk dunia rekaman kalau kayak musika studio itu sudah bubar. Kayak apalagi itu ya di Jakarta itu. Kadang-kadang sana itu enggan kalau mau merekam keroncong itu enggan karena bakal laku. Itu loh, bukan kita itu menjelekkan, bukan. Sana sendiri itu nggak mau untuk marketingnya itu nggak mau. Suruh marketing sendiri, kalau rekamannya itu di tempatnya boleh, tapi kalau marketingnya dia nggak sanggup. Nah itulah yang jadi kendala. Jadi Belantika Musik Keroncong akhirnya ngalami susut. Akhirnya ngalami susut. Jadi prosot lah. Itulah. Banyak pencipta, banyak. Arranger juga banyak. Cuma harus membiayai sendiri itu. Iya, kalau sekarang itu marketing ya, lewat CD itu harus biaya sendiri. Jadi bukan dari perusahaan rekaman, bukan. Nggak mau dia hanya jasa merekam aja gitu dan membuat video klip itu aja. Jadi untuk memasarkan diri nggak mau, keberatan dia. Itulah jadi kendala juga untuk marketingnya keroncong. Itulah yang jadi pemikiran kita gimana gitu loh keroncong supaya digemari masyarakat itu. Padahal tuntutan kita gimana kalau supaya keroncong itu memasyarakat sampai apa ya, sampai rekaman itu banyak bermunculan kayak campur sari itu loh. Itu ternyata ya itulah kendalanya. Ya musiman berarti Pak, kena musiman berarti Pak. Iya. Bisa Pak demo gitarnya Pak, silakan. Kalau ada gitar di sana. Beberapa bait lagu. Ada istilahnya kalau di keroncong itu fruspel. Fruspel itu intro lagu keroncong, yang keroncong asli itu memang menggunakan fruspel. Fruspel itu yang dibuka mulai dari gitar dulu, itu fruspel. Itu ya masih ingat kalau seperti itu, tapi kalau jalan terus gitu ya enggak, sudah lupa. Ya mungkin fruspelnya dulu aja, enggak apa-apa. Ya. Silakan. Ya. Cuplikan aja ya, cuplikan fruspel ya. Ya. Nah, itulah. Oke. Itu fruspel. Oke. Cuplikan aja, saya lupa dah. Yang sekarang itu yang dominasi alat musik itu anak-anak itu. Anak saya itu yang sekarang itu senang gitar itu. Ya anak saya pun sekarang ya sedang belajar kok. Sedang belajar keroncong gimana caranya nak mukul gitar, cara mukul cuk. Kan keroncong ada 7 alat ya. Yang alat petiknya itu kan mayoritas. Itu belajar satu-satu gitu. Anak-anak itu. Kalau saya sendiri udah vakum, nggak hanya nikmati aja. Kalau datang ya hanya menikmati itu aja. Itu. Oke. Terima kasih Pak atas pengetahuannya sangat luar biasa ini. Keroncong harus eksis ini sampai harus eksis saja
Portugis saja lupa keroncong, kita masih ada. Ya. Luar biasa ini. Oke, Pak, terima kasih atas waktunya, atas pengetahuannya.